Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Tak lupa di pagi yang cerah selalu saya doakan semoga Anda semuanya selalu sehat, murah rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Teman-temanku, video saya kali ini saya beli ikan soa lagi, yang mana pada kesempatan kali ini yaitu ukuran di 30, 35, 38 cm. Dan di belakang saya ini masih lagi proses pengambilan ikan, yang mana tepat pada saat ini matahari sudah mulai muncul. Meskipun kita agak kesiangan, insya Allah ikannya aman. Untuk teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada yang ingin melihat stok kami, mungkin bisa hubungi di link bawah ini. Dan untuk stok kami hari ini yang akan kami bawa pulang yaitu soa siro uturi di ukuran 30, 35 cm, masih tetap di wilayah Dayu, Kabupaten Blitar. Baik teman-teman, setelah ini kita akan proses pengambilan ikan di kolam muton, yaitu di kolam lumpur, yang mana kita hari ini ada 5 orang, ada Wafik, ada Markonjon, juga dibantu adik saya Chandra, biasa disebut Nanjara, sama kakak saya yaitu Mas Samsul. Baik teman-teman, tonton terus video saya, dan gak lupa saya selalu minta dukungannya kepada Anda semuanya untuk like, komen, dan subscribe agar channel saya lebih bermanfaat kepada teman-teman yang lain, khususnya bagi teman-teman yang belum pernah melihat bagaimana posisi panen di kolam lumpur. Terima kasih. Let's go. Jadi teman-teman, kondisi saat ini di kolam yang ikan soanya 30-35 cm itu airnya kelihatan masih agak tinggi, jadi kita masih agak santai-santai dulu. Jumlah ikannya kalau tidak salah 170 ekor teman-teman, dan kita masih tetap di wilayah Dayu, Kabupaten Blitar. Dan kolam-kolam di wilayah sini itu sebagian sudah ada yang menggunakan media cor, dan ada juga yang masih menggunakan media plastik untuk pentingnya. Tapi rata-rata di wilayah sana tadi saya melihat, tapi nanti coba saya akan diikut juga. Dan rata-rata petani sebagian wilayah sekitar itu masih menggunakan plastik seperti ini teman-teman. Ini teman-temanku semuanya, menurut saya itu perbandingan antara menggunakan terpal, menggunakan plastik, sama menggunakan semen di tepinya kolam seperti ini, hanya kalau untuk awet dan penggunaannya itu menurut saya lebih aman digunakan semen sekalian, karena biaya plastik sama biaya terpal itu juga lumayan banyak kalau di wilayah saya. Kalau terpal, kalau saya itu pertama membuat seperti ini, dalamnya itu terpal, setelah terpal pinggirnya itu saya menggunakan plastik, yaitu plastik dulu itu plastik mulsa, kalau sekarang sudah ada plastik membran ya. Dan setelah jadi ada serangan tikus waktu itu, jadi meskipun kelihatan rapi, tapi dari sebelah sisi, ada di pojok atas, ada di pojok bawah, itu dilubangi sama tikus. Untuk biaya pembuatan kolam lumpur seperti ini teman-teman, memang kalau melihat dari awal
itu biayanya lebih banyak menggunakan kolam beton. Tapi secara rincian itu lebih menguntungkan menurut saya seperti itu, karena bisa dipastikan kalau kita sewa 6 tahun ya teman-teman, sekali kita buat kolam itu insya Allah ulangi teman-teman. Menurut saya pribadi itu perbandingan kalau teman-teman saya yang mungkin ada yang mau membuat kolam, itu saya sarankan langsung mengakumulasi anggaran bagaimana kolam yang teman-teman mau buat itu langsung didesain menggunakan semen. Itu enggak menggunakan batako, jadi seperti ini, kayak seperti cor aja. Jadi ketebalannya itu sebenarnya paling bagus itu 10 cm lah teman-teman. Jadi langsung dicor, nggak usah pakai besi. Dan kanan kirinya itu nanti dicor, terus atapnya juga dilanjutin. Dan itu keuntungannya lebih irit dari pembiayaan terpal sama plastik. Kalau terpal sama plastik itu kalau di wilayah saya itu kalau tidak salah harganya satu roll itu kalau terpal lebih dari 2,5 juta. Kalau menggunakan plastik seperti ini itu satu rollnya harganya 1 jutaan. Dan kalau saya bandingkan, kalau kita beli kolam kalau kita beli plastik satu roll kita gunakan untuk kolam 2 petak seperti itu, mungkin nggak sampai setahun sudah rusak. Saya pastikan sudah rusak, rata-rata sudah berlubang. Dan fungsi saya menyarankan semen 5-6 tahun itu kolamnya mampu untuk teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada yang mungkin punya angan-angan, punya rencana mau buat kolam, yaitu saya sarankan langsung didesain, disiapkan anggarannya, itu tepinya seperti ini, itu langsung cor teman-teman. Jadi cor nggak begitu tebal, insya Allah kolamnya nanti aman dan awet. Karena biaya pembuatan kolam koi itu cukup lumayan banyak ya. Kalau kita meski gini, kalau kita biaya sedikit-sedikit tapi terlalu sering, keuntungan budidaya koi itu sendiri nanti hasilnya juga akan tipis. Tapi selama kita paham, selama kita mampu kalkulasi biaya operasional kolam, jadi pertama kita operasional banyak, tapi setelahnya kita akan profit. Tapi kalau kita irit dari menggunakan plastik yang mungkin di wilayah masing-masing itu kan nggak sama ya. Banyak ada yang seperti yuyu, tuyu, kalau bahasa di tempat saya itu tuyu. Ada hama tikus. Itu biasanya itu kalau plastik dan terpal itu sering digigiti dan rata-rata itu pasti berlubang, teman-teman. Untuk di wilayah sini itu banyak yang menggunakan semen, tapi sebagian juga ada yang menggunakan plastik seperti ini, juga seperti terpal. Baik teman-teman, untuk sementara seperti itu saya mau jalan-jalan ke sana dulu, mau lihat ikannya, airnya sudah hampir surut apa belum. Nanti ngobrolnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Yuk. Jadi teman-teman, kelihatannya sudah hampir surut airnya. Saya rencananya kalau ikan besar ini rencananya nanti ingin ikut mengambil ikannya langsung. Jadi lama nggak ikut ambil ikannya langsung. Jadi hari ini saya mau ikut karena harga yang saya beli itu agak lumayan mahal, jadi harus benar-benar berhati-hati. Oh iya, mungkin dari teman-teman saya dimana selain di wilayah Blitar yang mungkin kurang paham atau belum tahu bagaimana sistem
jual beli kita antara petani dan reseller. Kalau saya itu reseller dan saya beli ke petani. Jadi petani sama reseller itu sebenarnya sudah saling melengkapi. Jadi kita selalu mengusahakan di saat kita deal harga ikan dan kita harus menyiapkan pembiayaannya. Jadi biar petani juga senang, petaninya juga bisa langsung rolling untuk beli pakan apabila mau renovasi kolam juga seperti itu. Bahasanya itu cash and carry teman-teman. Jadi kemarin kita sudah deal, kita DP 5 juta, untuk sisanya nanti kita bayar setelah ikan naik dan sudah sesuai harga yang kita sepakati dan jumlah yang kita sepakati. Para suhu-suhu koi, saya mohon untuk berkomentar agar saya bisa selalu mempelajari perkoian lebih dalam dan lebih menjiwai lagi. Jadi saya mau persiapan dulu. Saya juga mau ganti baju. Jadi teman-temanku semuanya, kalau kita reseller seperti ini kita belikan di petani. Kalau kita belikan di petani itu enaknya kita pagi sudah bisa jalan-jalan ke kolam seperti ini, jadi suasananya sejuk sekali. Oh iya, dan saya sebagai pembeli itu harus menyiapkan seperti ini teman-teman. Ini tabung oksigen dan ini itu karet untuk tali, dan kita harus membawa kantong sendiri. Dan ini semuanya udah baru, sudah kita potongi kemarin. Ini ukuran potongan kantongannya. Jadi seperti ini teman-teman yang harus kami bawa. Dan kita tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita tadi membawa 6 montor. Ada Wabrik, ada Mas Samsul, ada Jojon juga, ada satu lagi Mbak Pon sama saya. Semoga pemanenan ikan hari ini berjalan lancar dan ikannya semuanya sehat, aman, dan tentunya segera laku. Mbak, sehat. Enane dengan mereka melotot datang teman-teman, ketemu lagi sama Mbak Pon dan ini kakak saya Mas Samsul. Panen lur, panen. Oi, 35. Teman-teman, kebetulan ini kolam ikan yang kita panen hari ini itu galengan. Ini bahasa Indonesia ini apa mbak? Galengan. Jadi galengan yang saya maksud tadi seperti ini. Ini kebetulan kondisinya runtuh atau ambrol, perlu renovasi. Jadi yang saya sarankan tadi, kalau kita membuat kolam, jadi biaya disediakan lebih banyak sekalian, jadi langsung digunakan cor. Seperti kolamnya Mbah Pon itu semuanya cor nggih Mas, danten punan. Kapan-kapan teman-teman nanti kita lihat kolamnya Mbah Pon juga. Jadi agar modal dari pembuatan kolam itu cepat pulih. Kalau pembuatan kolamnya seperti ini, musim hujan seperti ini rata-rata mudah runtuh teman-teman. Jadi seperti itu. Fik, wajahmu ra ketok Fik. Nah. Ndra emang tangi jam piro Ndra? Jangan mau. Tenane. Mbak Fik, tangi jam piro Fik? Nah, jam 4 turun. Ini ada pohon jambu mente. Leres nggih Pak, jambu mente nggih.
Dan ini ada buahnya yang jatuh. Namanya jambu mente. Kalau saya dulu kecil ininya itu dibakar enak teman-teman, kayak kados kacang ya Pak. Rasanya itu seperti kacang. Jadi sambil menunggu airnya surut, kita eksplor apa yang ada di sekitar kolam. Kagungan asma sinten Pak? Pak Narji. Asli Ndayu mriki nggih jenengan Pak? Yuswa pinten jenengan punan? Pun dangu Pak jenengan nanam koi kados ngoten iki. 3 tahunan nggih. Saderenge nanam napa kolame sabine niki damel napa? Palawija ngoten niku nggih. Jagung, pari. Hasilnya lumayan koi nggih Pak. Niki selama jenengan nanam koi pun panen ping pinten niki Pak? Ping 3 nggih. Tengah terus yang itu niki pajeng 18 Nggih. terus niki pajeng 8. Oh, nggih. Terus kedua tanu pajeng 18 niki nang Rencanane ditanami napa malih niki Pak? koi malih Koi malih nggih. Putra pinten to Pak? kalih Putra kalih. Pak Sunardi nggih. Pak Sunardi. Jadi teman-teman ini kolamnya Pak Sunardi. Sunarji. Mohon maaf teman-teman, jadi kolamnya seperti ini. Pripun Mbah Pon? Oh teman-teman, Mbah Sunarji niki salah satu dukun sakti terus Mbah Pon. Dari lereng Gunung Kelut ya Mbah? dukun kuba Terus pundi Mbah? dukun kuba Wah. Niki terus Mbah Pon dukun sakti. ngeten iki jarang dengan ulama Ngoten nggih, Pak. Nggih. Dados nanem koi kalih nanem palawija niku hasil koi hasil koi nggih. Nggih. Pun saged dirasakne, maksudnya ngoten nggih, Pak. iki patang sasi kalau iso pastinya ya namanya Nggih. 2000 Oh, dados koi niki ukuran 30 35 umur 4 bulan nggih, Pak. nek musim iki anu saluran Oh, gangsal wulan iki niki. Nggih. Dados ngapunten Pak, niki mangke ulame kan sing numbas kan kula. Kula nyuwun pangestune, nyuwun ridhone jenengan, mugi-mugi kula sak kanca anggene numbas ulame jenengan angsal barokah saking jenengan. Saderenge kula matur suwun nggih, Pak. nggih Nggih. Teman-teman, sambil menunggu airnya surut, saya mau sedikit bercerita yang mana keadaan saat ini airnya masih agak tinggi, kurang lebih 30 sentian airnya. Dan saya mau sedikit sharing atau sedikit cerita yang mana pada aturan panen koi di wilayah kami itu sebelum ikan dipanen biasanya petani itu sudah memuasakan ikannya kurang lebih 4-5 hari. Dan kemarin kita juga pesan, Pak tolong ikannya dipuasakan. Oh iya Mas, jadi ikannya sudah dipuasakan kurang lebih kemarin 4 hari. Kalau ikan itu sudah dipuasakan, kalau kita panen itu mudah dirawat, ikannya juga dijamin sehat karena perutnya itu sudah sedikit kosong dari suplemen-suplemen makanan yang biasa dikasihkan ke ikan, yaitu pada pagi dan sore. Jadi kalau sudah dipuasakan seperti ini, salah satu karantina
ikan di kolam pond seperti ini sebelum proses pemanenan ikan. Jadi dengan tujuan di saat ikan nanti dipanen, diambil, dimasukkan kantong, kita taruh di waring dan kita seleksi, langsung kita bawa pulang. Ikannya nggak begitu capek dan kondisi ikannya sudah fit. Tapi apabila pagi dikasih pakan, sore dikasih pakan, besoknya kita angkat, kemungkinan besar ada resiko ikan itu nanti mudah stres. Jadi teman-teman, apabila mungkin teman-teman yang jauh dari wilayah Blitar dan mungkin kurang paham atau mungkin belum pernah tahu proses persiapan petani bagaimana, jadi seperti itu. Sebelum ikan dipanen, petani sudah memuasakan ikannya selama 4 hari. Jadi seperti itu. Dan semoga aja panen kali ini sangat banyak rezekinya, tentunya kita harapkan seperti itu. Jadi petani kami hanya menyiapkan ikannya, dipanen lalu ditaruh di tempat waring, dan nanti saya akan seleksi. Kalau ada ikannya yang cacat nanti nggak ikut dihitung. Jadi kalau ada ikan yang cacat nanti kita tinggal di sini, dan yang normal baru kita bawa pulang. Karena untuk yang cacat itu nggak bisa dijual teman-teman. Dan mungkin dari teman-teman saya semuanya dimanapun Anda berada, apabila video saya kali ini menginspirasi teman-teman, yang mana mungkin pada kesempatan kali ini teman-teman yang melihat video saya masih ada unek-unek atau yang mungkin belum memulai di usaha koi, dan apabila ada teman-teman yang ingin memulai usaha koi, monggo datang ke tempat saya sharing. Atau teman-teman ada yang mau ikut jualan, monggo kita sharing, datang ke rumah ngopi bareng. Jadi teman-teman, memang kalau dilihat modal koi itu, kita jual beli koi itu modalnya sangat besar. Tapi menurut saya itu yang paling besar adalah jaringan kita, yang mana apabila kita punya banyak teman, kita punya banyak relasi, insya Allah itu salah satu modal kita untuk memulai usaha, terutama usaha di koi. Dan dulu sering saya punya banyak teman, saya hanya menjualkan ikannya. Jadi kayak seperti ini, saya datang ke tempat, dulu saya juga pernah ikut jualnya ikannya dari Mas Rubin, dari Pak Handoko juga. Pak Handoko itu salah satu juri koi, Mas Rubin juga juri koi di Blitar. Dulu saya sering datang ke beliau karena ikannya beliau itu banyak dan menghasilkan ikan kualitas yang bagus dan jumlahnya sudah nggak bisa dihitung. Jadi saya pernah dan sering ke sana untuk ikut menjualkan ikannya. Jadi saya datang pagi, saya video ikannya, baru saya tawarkan. Saya nggak harus beli saat itu, jadi saya harus posting ikannya. Kalau saya dapat membeli, saya bilang, Mas, ini ikannya ditawar sekian, atau mungkin harganya cocok, baru saya kirim. Setelah dapat uangnya nanti saya kasihkan ke pemilik ikan. Jadi teman-teman, seperti itu. Apabila teman-temanku semuanya yang mana pada kesempatan kali ini berinovasi atau berkeinginan ingin memulai usaha koi, jangan takut, karena modal utama itu keinginan. Kita mau berusaha, uang kita pikirkan di belakangan aja dulu. Yang penting kita punya keinginan dulu, semangat untuk berusaha. Yang mana kalau kita punya banyak relasi, kita punya banyak teman, tentunya itu akan banyak rezeki kita. Jadi teman-teman, apabila mungkin video saya kali ini itu ada manfaatnya, mohon dukungan, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar video kami bisa manfaat ke teman-teman yang lain dan bisa berkembang channel-channel kami dan bisa mengupload video kami selanjutnya di
berawal dari makelar, lalu kita sedikit demi sedikit belajar. Kita punya modal, kita belajar sendiri dan kita utang sendiri. Dan alhamdulillah saat ini meskipun biasanya kita sudah jalan dan cukuplah untuk makan sehari-hari. Jadi hanya alhamdulillah banyak manfaat dan banyak rezeki yang didapatkan dari ikan koi. Maka dari itu apabila ada teman-teman saya yang ingin budidaya koi, monggo jangan takut. Terutama kita ada keinginan dulu, kita ada kemauan, kita silaturahmi ke teman-teman kita, ke teman-teman suhu-suhu koi. Jadi agar kita mendapatkan ilmu bagaimana trik dan cara-cara budidaya ikan koi atau jual beli koi itu sendiri. Sedikit tip dari saya, kalau Anda mau sukses, teman-teman saya yang mau sukses, saya sarankan wajib menabung. Kalau saya nabung, tapi bukan uang. Saya nabungnya apa? Karena saya jualan ikan, saya jadi nabungnya saya ikan. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman, di mana pada kesempatan saya ada transaksi ikan. Semisal di situ saya transaksi ikan, beli ikan dari kolam seperti ini, saya beli jumlahnya 170 ekor, semisal seperti itu. Dengan modal, taruhlah ini bahasa ilustrasi aja, kita beli dengan harga 10 juta dengan jumlah ikan 170 ekor di ukuran 30-35 semisal seperti itu. Dan tentunya saya pasti akan membidik ikan 3 atau 5 ekor yang wajib saya tabung, dan sisanya nanti akan saya jual untuk mengembalikan modal, dan kita harus mendapatkan profit untuk akomodasi karena kita juga banyak timnya juga, untuk biaya perawatan juga. Jadi tips saya seperti itu, wajib menabung. Kalau saya nabungnya bukan uang, saya nabungnya ikan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi proses kami, kalau saya sendiri itu setelah saya beli koi dari petani seperti ini, sampai rumah nanti saya akan seleksi, saya akan memilih 3 sampai 5 ekor yang mana saya prediksi sendiri dan saya harus suka dengan ikannya. Ikan itu saya prediksi, semisal andai kata ikan ini kalau saya rawat di ukuran 50 cm mampu terjual dengan harga 500.000. Itu bahasa ilustrasi aja. Dan dengan harga saya jual dari petani seperti ini, dengan gambaran kurang lebih di harga 75.000, taruhlah seperti itu, dan di ukuran 35, jadi saya harus nabung ikan itu, harus saya sisihkan 5 ekor. Jadi ikan ini tidak akan saya jual kalau belum mencapai target dengan harga 500.000 per ekornya. Jadi biasanya ikan 5 ekor yang sudah saya pilih ini biasanya saya sisihkan dulu, kita karantina. Setelah lolos karantina kita masukkan ke tempat tabungan. Saya punya kolam sendiri khusus, jadi dimana saya ada profit ikan seperti ini, saya harus menyisihkan ikan, dan disitulah tempat saya tabung ikannya. Dan ini mungkin saya jalankan, misal saya beli hari ini 1 sampai 10 hari ikannya sudah terjual, lalu kita akan beli lagi, dan seterusnya seperti itu. Dari setiap pembelian saya memborong ikan dari kolam, saya wajib, prinsip saya wajib menyisihkan 3 sampai 5 ekor untuk saya tabung. Jadi di mana ikan yang kita pilih itu tadi kita sudah prediksi ikan yang sudah kita pilih, yang mana pada ukuran 50 cm sudah mampu dijual dengan harga 500.000, taruhlah ilustrasinya seperti itu. Jadi saya pernah mengalaminya sendiri waktu itu.
Selalu setiap saya beli borong ikan seperti ini, saya menyisihkan 2 ekor sampai 3 ekor. Pernah saya juga menyisihkan ikannya agak lumayan 10 ekor. Dari borongan 1000 ekor itu saya menyisihkan 5 ekor. Dari borongan 400 ekor saya menyisihkan 3 ekor. Jadi nggak pasti teman-teman. Yang mana saya harus ada srek, ada suka dulu sama ikan yang harus saya rawat. Jadi nggak terasa kita berproses mengarantina ikan sambil proses menjual ikan ini habis kita beli lagi, tidak terasa ikan yang kita sisihkan tadi itu udah tumbuh, udah besar, yang mana kalau kualitas dan prediksi kita ikan itu udah mampu tumbuh, tentunya harganya udah fantastis lah. Tapi di sini saya ilustrasikan mampu terjual 500.000. Dan kalau kita dalam 1 bulan bisa menabung lebih dari 10 ekor, taruhlah dalam setahun kita punya 100 ekor. Dalam 1 tahun kita punya 100 ekor, kalau kita belanjanya di 30-35 cm, kalau kita rawat selama 7 bulan, kalau dari ukuran 35 ya, kalau di kolam lumpur seperti ini itu udah mampu mencapai ukuran 50 cm kalau ikan lokal. Jadi rata-rata saya menyisihkan itu kalau menabung ikan di ukuran 30 dan 35 cm. Jadi kalau saya belanja ikan di ukuran seperti ini, saya wajib menabung dan nanti kan saya sisihkan. Karena enaknya ikan itu seperti ini teman-teman. Apabila kita butuh uang sewaktu-waktu, ikan itu bisa dijual juga. Jadi yang mana langsung kita tawarkan, kita dapat pembeli, langsung kita dapat. Misal 1 atau 2 bulan kita menabung dan kita ada darurat membutuhkan uang, ikan itu bisa kita pakai. Jadi prinsip saya, mungkin apabila teman-teman yang belum tahu bagaimana proses kita bisa punya tabungan, yaitu salah satunya kita harus menabung ikan sebanyak 2 atau 5 ekor. Jadi itu teman-teman, mungkin tip usaha jual beli koi kalau kita nggak mau menabung, karena semua pemain koi itu rata-rata kalau sudah melihat ikan ini ditawari lagi kan yang saatnya lagi dan ditawari terus seperti itu. Kalau kita nggak bisa menabung, biasanya kita hanya mengingat kita sudah jual banyak ikan tapi nggak ada sisa sama sekali. Jadi pernah saya alami seperti itu. Jadi saya punya prinsip di mana saya ada panen koi, saya dapat borongan koi, saya harus menyisihkan untuk tabungan 2 sampai 5 ekor. Baik teman-teman, ini kelihatannya airnya sudah hampir surut dan sudah diambil ikannya. Semoga video saya kali ini ada manfaatnya untuk teman-temanku semua, senior koi yang saya hormati. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya itu masih belum pas. Baik teman-temanku semuanya, ini kelihatannya airnya sudah surut dan ikannya sudah diambil. Dan nggak lupa saya sampaikan kepada suku-suku koi, sepuh-sepuh koi, senior koi di kota besar, saya minta dukungan dan sarannya, yang mana keterangan saya apabila ada yang kurang bagus mungkin bisa dibenarkan, karena pemahaman dan pengetahuan saya terbatas seperti itu. Mungkin dari suku-suku koi yang lain, saya berharap ada yang berkenan mau mampir di tempat saya. Semua suku koi yang melihat video saya kali ini, tolong berkenan komentar, memberi tanggapan atas apa yang sudah saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Dalam usaha saya ini selalu belajar dan selalu belajar. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akan mulai lagi ikan, kelihatannya sudah diambil ikannya, sudah sebagian masuk di waring atau dan teman-teman semuanya, jangan lupa saya doakan kalian selalu sehat, murah rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih teman-temanku semuanya.
koi Indonesia sehat. Sing golek-golek ora enek iki. Nah. Kok malah juding-judingan toh Mbak Fon? Jadi ini teman-teman hasil panen hari ini. Jadi ini teman-teman ikan yang kita panen di ukuran 30, 35, 38 cm. Baik, untuk teman-temanku semuanya, saya mau proses packing ikannya dulu. Benar. Amin. Iya. Nasi pecel khas Blitar. Tahu. Alhamdulillah packingnya udah selesai teman-teman. Itu ada sunyir. Ya itu yang angkat tangan namanya sunyir. Sebenarnya namanya Irul ya. Nah teman-teman, ini hari ini pukul 7:30 kita sudah selesai dan persiapan bawa pulang. Alhamdulillah ikannya sesuai dan sehat semuanya. Semoga nanti ikannya segera terjual nggih Pak. Baik, terima kasih teman-temanku semuanya. Tonton terus dan tunggu video kami selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.